IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa sih ilmu pengetahuan dan teknologi itu? Jadi, ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui proses pengamatan, penelitian, eksperimen, dan analisis yang sistematis untuk memahami fenomena alam, sosial, dan budaya. Sedangkan teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, metode, atau sistem yang mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai aspek seperti komunikasi, transportasi, kesehatan, dan industri. IPTEK saling berkaitan di mana ilmu pengetahuan menjadi dasar untuk pengembangan teknologi. Dan teknologi digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan. IPTEK sangat penting dalam kehidupan modern karena dapat meningkatkan kualitas hidup, mempercepat inovasi, dan memecahkan berbagai tantangan global. Kemajuan IPTEK memiliki pengaruh yang besar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana IPTEK digunakan. Terima kasih. Akhirnya resmi mengganti KTP elektronik dengan kartu identitas digital atau KTP digital. Selain lebih mudah dan cepat dalam proses pembuatannya, KTP digital yang mengandalkan aplikasi pada telepon genggam ini juga dianggap lebih aman dan terhindar dari kehilangan. Kemajuan IPTEK memberikan dampak positif yang signifikan terhadap bidang pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan transparansi. Berikut beberapa pengaruh positifnya. Yang pertama, digitalisasi layanan publik. Pemerintah menggunakan teknologi informasi untuk memberikan layanan publik secara online, seperti pembuatan KTP elektronik, pembayaran pajak, dan pelayanan kesehatan. Hal ini mengurangi potensi korupsi karena proses dilakukan secara digital tanpa tatap muka. Kemajuan IPTEK di bidang pemerintahan memiliki beberapa dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, penyalahgunaan data. Data pribadi warga negara yang dikelola secara digital berisiko bocor jika sistem keamanannya tidak memadai. Kebocoran data dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk penipuan, manipulasi politik, atau tindakan kriminal lainnya. Kemajuan IPTEK memberikan dampak positif yang signifikan di bidang ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi. Berikut adalah pengaruh positif IPTEK dalam ekonomi. 1. Peningkatan produktivitas teknologi modern seperti otomatisasi dan robotika. Meningkatkan efisiensi produksi di sektor industri dan manufaktur. Mesin dan perangkat lunak berbasis IPTEK memungkinkan produksi massal dengan biaya lebih rendah dan waktu lebih singkat. 2. Kemunculan ekonomi digital. Platform memudahkan pelaku usaha untuk menjual produk mereka secara online, memperluas pasar hingga skala global. Teknologi finansial seperti dompet digital dan layanan pembayaran online mempercepat transaksi ekonomi. Kemajuan IPTEK di bidang ekonomi juga memiliki dampak negatif yang dapat menimbulkan tantangan serius jika tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah dampak-dampak negatifnya. 1. Pengangguran akibat otomatisasi dan penggunaan robot menggantikan pekerjaan manusia di sektor industri dan manufaktur, terutama untuk pekerjaan rutin atau manual. Hal ini menyebabkan meningkatnya pengangguran terutama bagi tenaga kerja dengan keterampilan rendah. 2. Ketimpangan ekonomi. Hanya pihak yang memiliki akses ke teknologi canggih seperti perusahaan besar atau negara maju yang dapat memanfaatkan secara maksimal. Ketimpangan ini memperbesar jarak antara pelaku usaha kecil dan besar, serta antara negara maju dan berkembang. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para pengguna. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI di bidang sosial budaya memiliki beberapa dampak positif dan negatif. Berikut adalah beberapa dampak positifnya. Yang pertama, mempercepat komunikasi antar individu dan kelompok. Teknologi komunikasi seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan video call mempermudah interaksi antar individu atau komunitas, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Hal ini mempererat hubungan sosial dan memperluas jejaring budaya. Yang kedua, pelestarian budaya. Teknologi digital digunakan untuk mendokumentasikan dan melestarikan warisan budaya, seperti tarian tradisional, musik, dan bahasa daerah. Platform online memungkinkan penyebaran budaya lokal ke tingkat global, sehingga budaya Indonesia lebih dikenal. Dan untuk dampak negatifnya, yang pertama, erosi nilai-nilai tradisional. Budaya asing yang mudah diakses melalui internet dan media sosial dapat menggantikan atau menggeser nilai-nilai tradisional dan adat istiadat lokal. Generasi muda cenderung lebih terpengaruh oleh budaya populer dari luar negeri dibandingkan budaya asli mereka. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi seperti media sosial dapat mengurangi interaksi sosial langsung, sehingga melemahkan hubungan kekeluargaan dan solidaritas komunitas. Pola hidup individu menjadi lebih individualistis dan kurang berinteraksi secara nyata. Dampak positif IPTEK dalam bidang
pertahanan dan keamanan. 1. Peningkatan kemampuan pertahanan. Iptek dapat meningkatkan kemampuan pertahanan suatu negara dengan pengembangan senjata dan teknologi canggih. 2. Pengawasan dan pengintaian. Teknologi seperti satelit, drone, dan sensor dapat digunakan untuk pengawasan dan pengintaian, membantu memantau ancaman potensial. 3. Pengembangan sistem pertahanan. Iptek dapat membantu pengembangan sistem pertahanan yang lebih efektif seperti sistem pertahanan udara dan sistem pertahanan laut. 4. Peningkatan keselamatan. Teknologi seperti biometrik, pengenalan wajah, dan pengamanan cyber dapat membantu meningkatkan keselamatan dan keamanan suatu negara. 5. Pengurangan risiko. Iptek dapat membantu mengurangi risiko dalam operasi militer seperti dengan penggunaan robot dan drone. Dampak negatif. Yang pertama, pengembangan senjata pemusnah massal. Iptek dapat digunakan untuk pengembangan senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir dan senjata kimia. Yang kedua, penggunaan teknologi untuk tujuan jahat. Iptek dapat digunakan untuk tujuan jahat seperti penggunaan drone untuk serangan teroris. 3. Pengawasan dan pengintaian yang berlebihan. Teknologi pengawasan dan pengintaian dapat digunakan untuk mengawasi dan mengintai warga negara secara berlebihan. 4. Pengembangan sistem pertahanan yang mahal. Iptek dapat membantu pengembangan sistem pertahanan yang mahal yang dapat membebani anggaran negara. 5. Pengurangan privasi. Teknologi seperti pengenalan wajah dan biometrik dapat mengurangi privasi warga negara. Yang keenam, pengembangan senjata otomatis. Iptek dapat membantu pengembangan senjata otomatis yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan korban sipil.